There's not much to do when all I Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Gimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Kiki. Semoga kalian di sana selalu sehat walafiat, di rumah selalu jaga kesehatan dan sehat sentosa. Oke, untuk pertemuan hari ini Bu Kiki akan melanjutkan video kemarin. Ini Bu Kiki akan menjelaskan tentang kita belajar tentang pengenalan alat-alat jahit. Nah, ini Bu Kiki sudah membawa kotak alat jahit. Jadi nanti kalian ketika sudah berada di sekolah di SMK Sabilur Rasyad, kalian nanti akan mendapatkan satu paket alat jahit, satu paket kotak, dan di sini ini berisi tentang macam-macam alat jahit. Nah, ini nanti Bu Kiki jelasin satu persatu. Kenapa harus alat jahit? Ada yang tahu pengertian alat jahit? Pasti kalian sudah sedikit paham alat jahit itu apa. Alat jahit adalah alat yang digunakan dalam proses menjahit. Jadi ketika kalian menjahit, kalian membutuhkan beberapa alat. Nah, ini di pembelajaran pertemuan kali ini Bu Kiki akan menjelaskan dan mengenalkan macam-macam alat jahit. Nah, satu alat jahit diantaranya ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini namanya medlin. Nah, cara gunanya taruh di sini. Nah, fungsinya medlin atau yang lebih kalian kenal dengan meteran. Meteran ini pasti kalian ya tidak begitu asing lagi, apalagi kalau kalian pas jahitin ngukur baju di penjahit, baju seragam sekolah maupun baju yang lainnya, pasti kalian diukur dulu sama penjahitnya. Nah, alat untuk mengukur badan itu dinamakan dengan meteran atau medlin ini nanti. Ini fungsinya nanti buat mengukur badan. Jadi fungsinya medlin yaitu untuk mengukur badan. Selanjutnya di samping itu ini ada namanya bantalan jarum pentul. Nah, di sini bantalan jarum ini sangat penting buat kalian ketika menjahit. Apa itu Bu bantalan jarum pentul? Bantalan jarum pentul ini berisi yaitu bantalan yang digunakan untuk menaruh jarum pentul dalam proses menjahit. Jadi fungsinya jarum pentul ini nanti akan memudahkan kalian dalam menempel pola ke kain dan juga dalam proses kalian memotong kain sampai proses kalian menjahit kain, kalian akan selalu membutuhkan ini. Jadi jarum pentul ini termasuk alat perang kalian dalam belajar menjahit. Nah, di teknologi menjahit ini nanti kalian juga sebelum kita praktek proses menjahit, kalian akan praktek membuat bantalan jarum seperti ini. Membuat bantalan jarum seperti ini nanti bahan sudah disediakan di sekolah. Jadi kalian tinggal membuat bantalan jarumnya seperti ini. Ini mudah sekali cara membuatnya. Nanti ketika sudah sampai di sekolah, kita belajar bareng-bareng dalam proses membuat bantalan jarum pentul. Nah, ini nanti bantalannya ini berhubung ini hasil sisa bantalan jarum prakteknya kakak tingkat kalian. Jadi kelupaan ini belum dikasih elastis. Jadi di sini nanti ada penutupnya, kemudian di sini ada karet elastisnya. Jadi semacam kayak gelang. Nah, ini nanti ditaruh di bagian tangan sini. Jadi nempel gini dibuat gelang. Itu untuk bantalan jarum. Oke.
Nah, nanti sambil jalan ketika sudah praktek di sekolah, kita akan mempraktekkan ini. Oke, anak-anak. Selanjutnya, Bu Kiki akan menjelaskan macam-macam gunting kain. Nah, dalam proses menjahit itu gunting kain banyak macamnya. Enggak hanya satu gunting. Jadi yang harus kalian perhatikan dalam proses menjahit ini nanti, kalian harus bisa membedakan dan harus bisa menggunakan macam-macam gunting sesuai dengan kegunaannya. Nanti di sini akan Bu Kiki perkenalkan. Bu Kiki kenalkan, ini ada 4 macam gunting. Di antaranya ini namanya ini gunting kain. Gunting kain berfungsi untuk memotong kain. Jadi gunting kain ini jangan digunakan untuk memotong apapun selain kain. Kenapa Bu kok bisa seperti itu? Karena jika gunting ini kalian gunakan untuk memotong kertas, misalnya kertas pola, ketika kalian lupa dalam membuat pola, kalian mau memotong pola sudah jadi dan gunting kertas kalian ketinggalan, kemudian kalian bilang, nggak apa-apa, ada gunting ini gitu kan. Itu enggak boleh. Kenapa? Ketika gunting kain ini kalian gunakan dalam proses memotong kertas, memotong kertas, gunting ini nanti akan tumpul dan efeknya adalah kalian nanti akan kesusahan dalam memotong kain. Jadi kan gunting udah kalian beli mahal-mahal, tapi kalian yang rusak sendiri karena kalian gunakan dalam memotong kertas pola. Jadi harus diingat, gunting kain hanya berfungsi untuk memotong kain saja. Paham? Oke, lanjut ya. Selanjutnya ini ada, setelah kita tadi belajar tentang gunting kain, ini ada gunting kertas. Jadi gunting kertas ini fungsinya untuk memotong kertas pola, baik dalam pola kecil maupun pola besar. Khusus memotong kertas, kalian menggunakan gunting khusus, gunting kertas. Jangan menggunakan gunting kain atau jangan menggunakan gunting yang sembarang fungsi. Misal kalian punya guntingnya buat apapun, buat apa aja. Gunting habis kalian gunakan buat gunting mie rebus, buat gunting bumbu. Nah, minyaknya masih nempel di gunting ini misalnya. Sudah nempel, terus kalian gunakan dalam proses memotong pola, nanti pola kalian akan kena minyak. Kan sayang, kalian sudah susah-susah membuat pola, mau dipotong, kemudian mau dijahit, malah kertas kalian rusak karena kena minyak sisa dari gunting yang kalian gunakan untuk apapun tadi, untuk sembarang tadi. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati dalam penggunaan gunting. Paham? Setelah gunting kertas, selanjutnya ini ada gunting. Ini namanya gunting apa? Gunting dia bengkok, beda bentuknya. Nah, ini namanya gunting bordir. Jadi nanti kalian di busana, kalian akan banyak belajar tentang macam-macam skill dalam ilmu busana. Jadi ilmu busana itu luas sekali. Nah, salah satu ilmu busana nanti ada yang namanya keterampilan bordir. Pasti kalian sudah tahu kan bordir itu apa? Bordir yang biasanya baju kalian pasti, Bu Kiki yakin pasti ada yang bordiran, baju seragam, bed kalian, bed di seragam itu kan juga ada bordirannya, bordiran bed misal di sini itu kan pasti ada namanya. Nah, itu salah satu dalam proses menggunting bordiran itu menggunakan gunting bordir khusus. Biasanya ini digunakan untuk bordir baju-baju atau bordir mukena, yang dimana bordirannya itu ada bolong-bolong di tengah-tengah bordiran itu. Jadi harus kalian
bolong dengan menggunakan ini. Biar apa? Biar hasilnya rapi. Makanya di gunting ini dia runcing ke depan. Itu, paham? Selanjutnya ada satu gunting yang bentuknya beda, yaitu ini ada namanya gunting benang. Kok bentuknya beda sendiri, Bu? Nggak sama kayak teman-temannya? Ya, karena gunting benang ini digunakan khusus untuk menggunting benang. Benang dalam arti ya benang ketika kalian mau jahit tangan maupun ketika kalian berada di mesin jahit. Jadi ketika kalian menjahit, kalian sedang masang benang di mesin jahit kalian, terus kemudian misal ada benang yang bulat atau ada benang yang mau masukkan benang ke lubang benangnya, itu kalian bisa menggunakan gunting ini untuk memotong benangnya. Ini khusus untuk gunting benang. Paham? Jadi untuk macam-macam gunting yang kita pelajari, macamnya ada 4 tadi. Di sini ada gunting kain, ada gunting kertas, ada gunting bordir, kemudian ada gunting benang. Jadi ada 4 macam gunting untuk kita belajar di ilmu busana, ilmu menjahit ini. Oke, paham? Selanjutnya nanti kita akan belajar alat jahit yang lain. Selanjutnya ada macam-macam alat jahit, yaitu di sini nanti ini ada namanya rudder, ada namanya pendedel. Kemudian ini ada namanya spool skoci. Oke, Bu Kiki jelasin satu-satu. Ini namanya rudder. Rudder sendiri banyak macamnya. Untuk yang ini yang ada di lab nanti kalian akan mendapat rudder yang bergerigi. Kalau ini ruddernya bergerigi. Ada juga ruddernya yang dia nggak ada kaki bergerigi seperti ini. Nah, fungsinya rudder ini yaitu untuk memberi tanda pada kain, tanda garis pola pada kain. Jadi dalam penggunaan rudder sendiri ini nanti kalian menggunakan bantuan namanya kertas karbon. Kertas karbon tadi nanti akan diselipkan di antara kain, kemudian jadi kayak seakan kalian mencetak pola yang sudah kalian buat tadi menggunakan kertas karbon dengan bantuan rudder. Fungsinya nanti ini seperti ini di kain, jadi seperti itu. Nanti kalian akan praktek ini di kain untuk fungsi rudder sendiri. Oke, ini rudder. Kemudian ini ada namanya pendedel, ya. Ini pendedel. Ini ada 2 jenis pendedel. Fungsinya sama, bentuknya sama, hanya ini ya beda jenis aja, tapi fungsinya sama, yaitu untuk mendedel pakaian, mendedel baju, atau mendedel hasil jahit kalian. Nah, nanti ketika kalian belajar untuk menjahit pemula, kalian pasti akan mengalami trouble atau reject atau kata lainnya kesalahan dalam menjahit, itu sudah pasti akan kalian alami. Nah, dalam proses untuk memperbaiki jahitan kalian harus menggunakan alat bantu yang dinamakan dengan pendedel. Nah, ini wujud pendedelnya. Kemudian ini ada namanya kapur jahit. Kalian pernah melihat ini? Ini kapur jahit yang model sekarang ini dalam bentuk pensil. Kapur jahit sendiri pun macamnya banyak. Ada yang bentuknya lingkar pipih, kemudian ada yang pensil seperti ini. Nah, untuk di sekolahan, di Sabilur, di SMK Sabilur nanti kalian akan menggunakan kapur jahit yang pensil seperti ini. Kenapa? Ini nanti akan lebih mudah buat kalian menandai garis potong pada kain sebelum kalian jahit dan sebelum kalian potong. Jadi kalian harus menggunakan ini.
Oke, lanjut untuk pengenalan alat jahitnya. Selanjutnya ini ada lem. Lem, kalian pasti sudah tahu apa fungsinya lem, yaitu untuk merekatkan. Nah, fungsi lem di sini kok jahit kok harus pakai lem, Bu? Emang lem itu buat apa, Bu? Gitu kan. Nah, lem ini nanti ini fungsinya buat menyambungkan kertas atau mengelem kertas-kertas pola kalian. Kalian menggunakan lem ini. Kenapa menggunakan lem kertas atau lem stick? Karena lem stick ini lebih mudah untuk mengelem kertas daripada kalian menggunakan lem yang model air seperti itu. Jadi ya kalian pasti sudah paham fungsinya lem untuk apa, yaitu untuk menempel kertas pola atau menyambung kertas pola, baik pola kecil maupun pola besar. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan ada yang namanya skoci, ada yang namanya sepul. Ini apa sih, Bu? Ini fungsinya untuk apa, Bu? Itu pasti kalian tanya. Nah, untuk skoci sendiri ini wujud skoci seperti ini. Nih, ini skoci. Skoci ini spool dan ini spool. Ini spool. Ini spoolnya. Nah, spool. Skoci, maaf, ini skoci, spool. Kalian harus bisa membedakan mana skoci, mana spool. Ini spool itu berfungsi untuk menyepul benang. Mungkin kalian masih bingung, menyepul itu apa sih, Bu? Kalian pasti bingung, apalagi kalian masih pemula. Menyepul itu adalah kalian menggulung benang. Jadi ini kan benang. Nah, menyepul itu ya menggulung benang. Nah, ini dalam proses menyepul sendiri itu ada tekniknya. Nggak asal menyepul menggunakan tangan. Jadi nanti ketika kalian praktek menjahit di mesin jahit kalian ada cara menyepul menggunakan mesin secara otomatis. Jadi dalam kalian proses menyepul akan lebih menyingkat waktu daripada kalian menggunakan manual dengan tangan. Oke, ini namanya spool, kemudian ini namanya skoci. Emang fungsinya untuk apa sih, Bu? Jadi spool sama skoci ini nanti adalah benang yang berada di mesin jahit bagian bawah mesin. Jadi di mesin jahit nanti kalian akan menggunakan dua benang, yaitu benang yang di spool, kemudian benang yang ada di mesin jahit yang bagian atas yang kelihatan itu. Kan pasti kok kenapa, Bu, seperti itu gitu kan? Pasti kalian sebagai penjahit pemula kalian akan banyak pertanyaan di situ. Kenapa? Karena coba kalian perhatikan baju yang kalian pakai. Pasti jahitan baju yang kalian pakai kan ada jahitan yang di atas, kemudian ada jahitan yang di bawah. Nah, itu untuk benang yang di atas mesin yang kelihatan itu nanti akan keluarnya di bawah. Kemudian yang benang spool yang ada di skoci ini yang di bagian bawah mesin nanti akan kelihatannya di luar jahitan seperti ini. Jadi memang kebalikannya. Terus dalam proses menjahit sendiri, nah fungsinya spool, maaf tadi lupa menjelaskan. Ini untuk fungsinya skoci, maaf ini skoci bukan spool. Ini yang spool, ini yang skoci. Jangan sampai kebalik, oke? Jangan sampai kebalik. Ini spool, ini skoci. Ini spool, ini skoci. Fungsinya skoci yaitu sebagai rumah spool. Jadi ibarat kata ini omah, iki isine. Jadi skoci adalah rumah spool. Nah ini, jadi nanti jadinya seperti ini. Ini sudah pasangan. Ketika kalian
mengambil sekoci atau sepul pas praktek ketika hasilnya nggak jodoh, hasilnya nggak pas, hasilnya kegedean atau kekecilan, itu pasti nanti ngaruh pada stikan kalian. Nah, stikan itu apa sih Bu? Nah, sekarang kalian pasti bingung dengan stikan. Stikan itu apa sih Bu? Stikan itu seperti ini. Nah, ini di baju kalian ini itu namanya setikan jahit. Dalam proses menjahit nanti sendiri, ketika kita sudah praktek, kita akan memahami stikan pun banyak macamnya. Ada yang stik lebar, ada yang stik 1, stik 2,5, stik 3 sampai stik 4. Itu paling gede. Nah, nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Kemudian ini teret. Dalam proses menjahit pasti kita tidak akan terlepas dari yang namanya benang, ya kan? Nih, benang. Ini kebutuhan pokok kita dalam menjahit, benang jahit. Kalian pasti sudah paham benang jahit itu apa? Ya, seperti ini benang jahit. Nanti kita gunakan dalam proses menjahit, baik jahit tangan, ngesom, jahit tangan atau yang disebut dengan ngesom, atau jahit mesin, kalian pasti akan menggunakan ini. Dan dalam menggunakan benang, kalian harus sesuaikan dengan warna baju. Oke, itu tadi penjelasan dari Bu Kiki tentang pengenalan alat-alat jahit. Jadi itu semoga bisa menjadi pengetahuan kalian sebelum kalian nanti praktek langsung di lab. Nah, itu tadi nanti berbagai macam alat-alat jahit yang akan kalian peroleh, yang akan kalian dapatkan, dan kalian nanti ketika sudah berada di sini, ketika sudah berada di SMK Sabilur Rosyad, kalian nanti akan mendapatkan satu kotak alat jahit yang berisi itu tadi sudah Bu Kiki jelaskan tadi. Semoga penjelasan Bu Kiki, semoga pembelajaran kita tentang pengenalan alat-alat jahit bisa memberikan sedikit gambaran ke kalian. Jadi ternyata dalam proses menjahit itu nggak asal jahit, banyak sekali alat-alat yang harus kita miliki, banyak sekali alat-alat yang harus kita persiapkan sebelum kita mulai menjahit. Jadi itu nanti ketika kalian sudah praktek, jangan sampai alat-alat itu tadi hilang. Harus dijaga baik-baik alat-alat jahitnya, karena itu sudah menjadi kebutuhan pokok kalian dalam menjahit. Dan nanti kalian di alat jahitnya akan mendapatkan kotak, kurang lebih kotak contoh kotaknya seperti ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, kalian bisa paham tentang alat-alat jahit, macam-macam alat jahit tadi. Paham nggak cuma paham asal tahu alatnya, kalian pahami nama alatnya apa, fungsinya alatnya apa. Semoga dari pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan ini alat ini namanya ini, fungsinya untuk ini, ya. Bu Kiki cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalian yang di rumah, jaga kesehatan, jaga nutrisi makanan, tetap happy, tetap bahagia. Oke, sekian dari Bu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.